apakah diperbolehkan dalam Islam mereka berbuat dosa, misalnya mencuri dan dosa-dosa lainnya. Kemudian kita mencaci maki para pelaku dosa tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita sudah menyampaikan bagaimana sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi orang yang berbuat dosa dan orang berbuat maksiat. Yang ada bagi kita adalah mencegah kemungkarannya. Ya, dan kita menasihati dia dan memberikan pelajaran dengan cara yang baik. Adapun mencaci maki dan lain sebagainya, dia berbuat dosa, kita juga berbuat dosa. Dosa kita dengan caci maki, dosa dia dengan mencuri. Bisa difahami? Maka ini bukan cara maslahat. Tetapi dalam Islam itu bagaimana seseorang mencegah sebuah kemungkaran dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Ya, ada suatu hari diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di majelis beliau. Ya, tentang seorang pencuri yang waktu itu masuk ke rumah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ini yang ceritakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian masuk dia ke rumah Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, pada waktu itu ketahuan masuk maling ke rumah Syekh. Kemudian ditangkaplah maling tersebut. Kemudian Syekh tanya, kenapa engkau mencuri? Kemudian dia berkata, dia mencuri terpaksa karena dia punya tanggungan untuk anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian menjelang waktu sholat, Syekh ajak dia pergi ke masjid untuk sholat. Nah, kemudian Syekh pada waktu itu ada kajian. Kemudian dia duduk di situ di majelis Syekh bin Baz rahimahullah. Dia nggak tahu kalau itulah ya rumah yang dia masuki, yang dia malingi lah rumah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Setelah dia melihat bagaimana santunnya Syekh, bagaimana Syekh memberikan harapan kepadanya, bagaimana Syekh memaafkan dia, berikan uzur kepadanya. Ya akhirnya subhanallah, laki-laki yang menangis di majelisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi ada si pencuri yang masuk ke rumah Syekh bin Baz tadi. Subhanallah. Ya, jadi tadinya ingin mencuri, tadinya ingin melakukan dosa, akhirnya subhanallah menjadi penuntut ilmu. Ya, nah inilah hal-hal yang perlu kita kedepankan. Karena mereka adalah saudara kita yang perlu kita kasih nasihat untuk dia. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pengajian kita, dalam melihat sebuah kemungkaran, kita melihat dari sisi iradah kauniyah dan iradah syariah agar kita di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah dosa tersebut. Allah SWT.